Agak nih bija. Pakai cawa Pak. Warna ya. Kenapa berat Pak? Jawab. Pakai mau jawab. Itu nama oge ini seni oge. Wah, kero. Tapi saya bangga jadi orang Bugis di perantau di Pontianak ini. Masya Allah, tetap bangga ya. Tetap bangga saya. Jadi orang Bugis di perantauan. Oke, Dengatan. Masih banyak sudah tampil di The Bugis Jack 19. Channelnya Anak Bugis Nusantara. Masya Allah, alhamdulillah. Sebelum kita akhiri, kita ambil video lagi nih. Suasana Villa Raja Rasa Wijaya milik pengusaha Bugis yang ada di Pontianak. Nah, ini nih dia punya rumah panggung Bugis dikombinasi. Apakah Anda bisa memberikan subscribe-nya terhadap channel kami biar tetap semangat membuat konten-konten yang bisa Anda nonton? Oke sih. Ini mati nih, hah? Khusus mati nih, make liaka make. Mana udah? Ini kerambai saga luana ya? Iya, dia lubangnya Telu kali enam. Nah saga lobang? 10 dua terlupa. Oh, berarti 5 lo koroni 20 kali 6. Jadi loba saga nah lah bali ya. 1.500. Yang bibit ikan ya dapat 2.500 dari bibitnya ya. Dari 6 lubang ya. 6 lubang keramba. 1.500 bibit. Ikannya ikan apa? Ikan nila. Ikan nila. Nah, pas bulan kedua itu kita sortir. Yang besar kita pisahkan, yang kecil tetap di sini. Tuh. Nah, itu berapa bulan baru dipanen itu, Dengatar? paling cepat 4 bulan. Yang cepat 4 bulan. 4 bulan panen. Bisa lihat ini yang berapa bulan ini? Ini ada yang banyak. Ini 2 bulan lebih. 2 bulan lebih ya. Bisa enggak dimunculin? Ini kayak di bagang nih, masih ki. Berat kan? Berarti lari ke sini ya. Berarti udah bisa jadi penambak nih di keramba. Wih, masih ada ikannya tuh. Oh kan? Selop. Cantik umpan tuh. Busuk.
Cukup kan? Itu ikan kecil bisa kan? Tuh, nah, di atas nah. Malam. Beda ya lo dengan anak ikan itu, mah tak sekali tuh mah. Ah. Nah. Masuk lo itu. Tong buang. Habis buang. Aduh. Ya. Habis. Wih cantik bukan. Ini sih. Itu masih ada di itu tuh. Masih ada dikit. Ini sih gak galak wah. Yalah. Ini apa? Untuk pakan ya? Masya Allah. Ikannya tuh mantap. Betulan udah diberi makan jadi masih kenyang. Kenyang ya. Biasa jam berapa dikasih makan waktunya? Kalau normalnya? Pagi, Jam? siang, pagi itu jam 8. Nah, siang itu biasa jam 12. Sore jam 5. Oh, berarti 3 kali ya? Iya. Kebetulan ini agak cepat karena kita mau ngambil konten. Nah, ini nih ikan nilainya semua. Selain ikan nila, ikan apa saja? Dengar? Kalau di tempat lain kita di kolam itu ikan lele. Ikan lele. Ikan lele panennya lebih cepat. Berapa bulan dia? 1,5 bulan udah ada bisa dipanen. Sudah ada 1 bulan. Kalau tadi ikan nila, Ikan dia nila 4 paling bulan ya. cepat 4 bulan. Biasa dijual kemana ini? Ada pengepul ngambil ke sini. Pengepul ya? Iya. Baru dia oper ke rumah makan, ke penjual lamongan, ke pasar ikan. Pasar ikan juga ya? Iya. Pasar ikannya di mana? Ini untuk daerah Pontianak ya, Pontianak. itu pun kekurangan ya. Masih kekurangan. Ini potensi masih banyak ini bisa Ini ya. sepanjang ini nih keramba semua ya. Nih. Pernah enggak ada datanya ada berapa keramba ini? Nah, kurang tahu kalau saya sendiri itu. Nanti ya. Tapi kalau rata-rata di Sungai Kapuas nih orang ternak nilai ini ya di Sungai Kapuas. Tapi Di yang Sungai Kapuas. Ini Kapuas berapa? Kapuas 1? Kapuas ini Sungai Kapuas ya. Ya kan ada Kapuas 1, Kapuas 2. 1, 2 tuh di sana yang ada tol jalan jembatan tol. Oh, Kalau ini Kapuas daerah Rasau-Jaya. Kapuas daerah Rasojaya. Iya. Kabupaten Kuburaya. Kuburaya. Nah, Gandeng Atnar. Anak perantau Bugis Sapo. Masih bisa bahasa Bugis. Ugi Wajo. Ogi Wajo di. Wah, mantap. Ogi Wajo Sapo. Salah satu pengusaha Bugis yang sukses di Kalimantan Barat. Nah, ini punya keramba nih, keramba ikan. Tadi ini 20 kotak.
satu kotak ini berapa meter kali berapa meter ini? 3 kali 6, lebarnya 3 meter, panjangnya 6 meter. 6 meter itu 20 kotak ya. 20 kotak. Tapi kalau kita ngisi bibit tuh enggak kita isi semua, kita isi separuh ya. Misalnya 20, ini ada 20, kita isi 10 keramba ya. Nah, yang 10 kita kosongkan untuk nanti kita sortir. Setiap Yang berapa lama itu sortirnya? Sebulan- Dari bibit. Sebulan sampai sebulan setengah. Dari bibit pindah Nah, ke sortir pertama. 1 bulan pertama. Iya. Satu bulan setengah kita sortir pertama. Nanti bulan ketiga kita sortir. Nah, begitu mau panen bisa kita sortir lagi. Oh, berarti 3 kali pindah ya. 3. Berarti dari 20. Juga tergantung ikan. Kalau ikannya merata besarnya, paling 2 kali kita sortir. Oh, apa biasa pengaruh dari itu? Dia nggak merata atau ada besar ada kecil? Apa pengaruhnya biasa? Kala pakan, Pakan ya, nah, rebutan pakan. rebutan. Berarti mana yang jago itu yang cepat besar. Itu cepat besar. Deng Atar ini merupakan salah satu pengusaha anak Bugis Wajo yang sukses di Pontianak. Alhamdulillah saya dapat informasi beliau juga merupakan salah satu panglima fisabilillah di salah satu komunitas jamaah yang ada di Pontianak. Komunitasnya beliau nggak menyebutkan, intinya ada. Masya Allah, anak Bugis Sapuk Punggawa. Wako Naogi. Nah, di Qatar ini kan sudah kita liput nih kerambanya. Ini ada juga rumah panggung Bugis nih, mantap, cantik sekali. Sejak kapan dibangun ini? Ini baru jadi dalam tahun 2024 ini. Hmm. Ini kebetulan keluarga juga punya, paman punya, untuk tempat istirahat kalau apa pas liburan istirahat di sini. Kebetulan kita memang keluarga besar Bugis, jadi kita bentuk rumah kita ini ya ala-ala Bugis dan Melayu, percampuran Bugis dan Melayu. Oh, iya iya iya. Di Melayunya yang mana ini yang ciri khas Melayu di sini? Kalau saya lihatnya ini masih Bugis banget nih. Bugis ya? Iya. Melayunya di mana nih? Kira-kira di mana? Yang mananya nih? Kalau atapnya bumbungnya itu. Oh, di situ ya. Nah, bumbunya. Tapi memang hampir-hampir mirip antara rumah Melayu Bugis dengan rumah adat Bugis dengan Melayu, hampir-hampir mirip kalau di Pontianak ini. Oh ya. Karena keturunannya Melayu itu Bugis. Bugis nih tidak bisa dipisahkan dengan Melayu. Ibarat kulit dengan daging itu nyatu. Di Pontianak ini ya. Di Pontianak. Kalbar. Masya Allah. Nama villanya biasa kan ada namanya tuh dikasih. Apa nama villanya di Villa sini? Raja. Ya? Villa Raja. Villa Raja, mantap. Namanya Rasau Jaya. Oh, Rasau Jaya, dari ambil nama desa ya. Ada daerahnya. Nama daerahnya Rasau Jaya di Kabupaten Kuburaya. Kuburaya. Masya Allah. Nah, di sana kan ada juga nih rumah-rumah untuk itu ya, pekerja kan. Iya. Di belakangnya ada gudang dan di sini ada apa nih, tempat bagus nih, tempat mancing, Santai. tempat santai-santai. Gimana nih sejarah-sejarah awalnya nih, sehingga bisa juga sebagai panglima fisabilillah salah satu komunitas jamaah yang ada di Pontianak. Bisa dijelaskan dikit? Nah, itu pun kalau saya pribadi enggak pernah berpikir sampai sejauh ini, sampai di titik ini. Mungkin karena kepercayaan kawan-kawan sendiri, guru-guru kita, guru-guru silat kita merasa saya dipercaya untuk memimpin satu pasukan. Ya, memang agak berat untuk diterima, tapi harus kita jalani tanggung jawab nih demi agama dan siri. Kita punya siri, orang Bugis punya siri, kuat tidak kuat harus kita jalani karena ini amanah ya. amanah. Nah,
Ada nggak tantangannya selama menjadi Datuk Panglima Fisabilillah? Alhamdulillah belum ada. Ada Belum ya. ada. Kita ya mudah-mudahan ndak ada masalah di kehidupan ini, perang atau apa ya, mudah-mudahan kita akur-akur aja. Tapi biar bagaimanapun kita harus mempersiapkan diri kita untuk kedepannya. Seperti dinyatakan di dalam Al-Quran tuh, ya suatu saat akan terjadi peperangan itu, ya kita tidak tahu kita masih dapat atau tidak, atau anak cucu kita ke depannya nanti. Jadi harus persiapkan diri ya. Harus persiapkan diri. Dengatar, ada nggak pesan-pesan buat penonton kita, saudara-saudara Bugis yang ada di Sulawesi? Ya kebetulan kalau saya sendiri ini Bugis Pontianak. Memang datuk yang dari Sulawesi, dari Wajo. Tapi kalau alhamdulillah banyak juga kawan-kawan kita dari Wajo, dari Bone, dari Sulawesi Selatan yang merantau ke sini. Alhamdulillah saya lihat banyak yang berhasil. Kalau ada kemauan, insya Allah pasti berhasil. Sebelum berhasil jangan kita pulang ke tanah Bugis, Tanah Ogi. tanah Ogi. Kita pulang dulu sebelum kita berhasil. Siap. Datar masih lancar bahasa Bugisnya ndak? Alhamdulillah lancar ampi. Satu ni umur uta deng. 45 nih. 45. 45. Alhamdulillah. Ke boleh moyang datuk mak uak mana Ogi mah. Ogi mana? Ogi. Macam mana mau bicara Ogi? Macam mana asoso bahasa Ogi. Sesuatu bicara Ogi. Oh. Siaga nih bija. Pagi cawa Pak. Warna ya. Oh, mak dah balik. Warna Jawa. Oh, jangan sampai ada yang nonton deh. Kenapa berat banyak? Jawab, paling mau berat jawab. Itu nama Ogi, ini sini Ogi. Wah, aku gerok. Tanya Ogi nurek ko tanya sedi. Tanya Ogi nurek ko di na dua na telu sebawa nih. Mantap. Intinya beliau sudah punya, dan alhamdulillah kita ambil semangatnya. Merupakan salah satu perantau anak Bugis yang ada di Pontianak. Walaupun bukan dia merantaunya, tapi moyang datoknya dulu. Terakhir pernah ndak pulang ke Sulawesi? Pernah. Ke Wajo. Terakhir itu tahun 2021 ya. Kalau di Wajonya mana? Apa nama kampungnya? Nah, Yang pernah dikunjungi yang 2021. saya nak nyampe Wajo Sampai di mana? di Maros. Belum dapat kalau begitu. Belum. Kalau nyampe ke kampung Datuk tuh belum sampai tuh. Karena keduluan Datuk ini meninggal. Bawa ke sana. Tapi nggak ada, pernah ditanya nggak daerah namanya kampungnya di Wajo apa? Ada nggak bayangannya? Ada, cuman lupa saya nama kampungnya tuh. Masih udah lama sekali kan, saya ditinggal Datuk tuh udah lama juga. Tapi Datuk nggak pernah tanya ya, kampung kita tuh maunya di Kabupaten Wajo, umpamanya ini di Majaulang, Pernah ngasih tahu. ini di Salobulo atau di Sempange, itu kan kayak gitu. Nggak ada ya disebut, atau di Tempe. Lupa saya namanya tuh. Pernah Datuk tuh ngasih tahu. Lupa saya nama. Lupa ya. Lupa. Maafkan Dengatar nih, lupa nama kampungnya. Memang kita lahirnya di Pontianak. Siapa tahu kan nonton gimana tuh, bisa jadi 03, 04. Tapi saya bangga jadi orang Bugis di perantau di Pontianak ini. Masya Allah, tetap bangga ya. Tetap bangga saya. Jadi orang Bugis di perantauan. Oke, Dengatar. Terima kasih banyak sudah tampil di The Bugis Jack 19. Channelnya anak Bugis Nusantara. Masya Allah, alhamdulillah. Sebelum kita akhiri, kita ambil video lagi nih. Suasana Villa Raja Prasawijaya, milik pengusaha Bugis yang ada di Pontianak. Nah, ini nih dia punya rumah panggung Bugis, dikombinasi dengan model atap Melayu katanya. Tapi kalau pengamatan saya sampai saat ini
Ini masih full rumah Bugis ini. Rumah panggung Bugis. Dan inilah kerambanya. Tadi ada 20 kotak, satu kotaknya 3 kali 6 meter. Di sini dikembangkan ikan nila. Dipanen setiap 4 bulan sekali. Tempoyak. Ini sampah tempoyak yang dari durian. Oh, gitu ya. Nah, dari durian. Jadi pedis manis. Ini pedas manis. Ini ikan asam pedas kakap. Ada jualan juga itu. Ada. Kita ada apa itu? Yang itu kan na. Maka lalo sikit sini lah. Oh, nak makan ikan tu. Makan ni deh. Ada.